اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa bismillahirrahmanirrahim. Langkah ke selanjutnya yaitu sesuatu yang disunnahkan ketika berpuasa. Istahabbu fi shaumi salah satu asya. Sesuatu yang disunnahkan ketika berpuasa itu ada tiga. Sesuatu yang disunnahkan ketika puasa itu ada tiga. Al-awwalu ta'jil gitu. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi sunnah bagi kita yang berpuasa itu menyegerakan puasa. Ketika sudah mendengar azan, kita hendaknya itu membatalkan puasa kita, entah dengan minum, entah dengan makanan, atau dengan apapun sekiranya itu puasa kita batal. Meskipun sebenarnya puasa itu adalah menahan makan dan minum, tapi ketika berbuka puasa itu hendaknya kita itu untuk segera membatalkan. Ini sunnah, bukan wajib. Jadi ketika kita misal di perjalanan atau tidak ada sesuatu yang bisa kita minum, maka ketika kita mengakhirkan puasa sampai melebihi maghrib, sampai menjelang isya, itu tidak apa-apa karena ini sunnah. Akan tetapi ketika dalam keadaan kita bisa menyegerakan puasa, maka kita menyegerakan membatalkan puasa atau berbuka puasa, maka kita hendaknya disegerakan berbuka puasa. Wasani takhirus sahuri. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Jadi lebih baik itu akhirnya itu puasanya itu sahurnya itu diakhirkan jam-jam sekitar kurang 15 menit kah atau kurang 10 menit kah sekiranya masih ada waktu sahur menjelang imsak, kita hendaknya itu sahur di belakang. Akan tetapi ketika kita sahur jam 12 lalu kita tidur, subuh bangun, tidak masalah karena ini adalah sunnah, bukan kewajiban. Yang nomor 3 adalah talqul hajri, meninggalkan omongan-omongan yang omongan itu berupa berbohong atau berucap kotor. Itu hendaknya kita itu disunahkan untuk menghindari omongan-omongan yang tidak baik. Akan tetapi ini sunnah. Ketika ada orang berpuasa lalu dia itu menghina seseorang, atau dia itu berbohong, atau dia itu menipu, maka puasanya tidak batal. Karena tidak ada sesuatu yang membatalkan kepada puasa itu berbohong, itu tidak ada. Jadi kesimpulannya, jangan jadikan ibadah puasa ini ibadah yang menakutkan, yang mengekang kita, seolah-olah kita puasa itu tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh melakukan aktivitas sebagaimana biasanya ketika kita tidak berpuasa. Jadi semuanya itu boleh kita lakukan. Mau berbohong kah, mau dia marah, itu terserah. Karena itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi lebih baik ketika kita menahan amarah, menahan omongan-omongan yang tidak baik, memperbanyak zikir, membaca sholawat, kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Akan tetapi itu semuanya adalah sunnah hukumnya. Jangan jadikan puasa ini seperti hal-hal yang menakutkan. Jangan berbohong, nanti puasanya batal. Puasa tidak akan pernah batal dengan adanya berbohong. Akan tetapi lebih baik kita tidak berbohong, gitu loh. Saya ngomong bukan berarti saya menyuruh sampean itu berpuasa lalu kita tetap berbohong, tidak. Saya ngomong kebenaran bahwa berbohong itu tidak membatalkan puasa. Biar orang ibadah puasa itu enak.
Jadi ketika ada seseorang berpuasa itu tidak takut kan seolah-olah puasa itu adalah ibadah yang mengekang. Kita harus ibadah, tidak boleh melakukan maksiat, tidak boleh mendengarkan musik itu tidak boleh karena itu bisa. Itu kan sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah kita dikekang, padahal ibadah puasa itu ya seperti hari-hari biasa. Kalau kita kerja ya sudah kerja biasa. Kalau puasa jangan melihat maksiat, nanti akan membatalkan puasa. Puasa kita tidak akan batal dengan kita melihat maksiat. Ketika kita kerja di kantor, lalu teman kita itu non muslim, dia berpakaian, misal auratnya terbuka, lalu kita tidak melihat atau kita tidak bekerja karena kita dalam keadaan berpuasa, itu salah. Puasa itu ya ibadah biasa, ibadah cuma kita tidak boleh makan dan memperbanyak ibadah yang lain seperti baca Quran, zikir atau sholat, tahajud atau lain sebagainya. Hanya seperti itu. Jadi jangan dianggap puasa itu sesuatu yang menakutkan. Begitu. Nah, far'un al-fitur baina saumaini waman wati'a amidan fil farji. Ini ada keterangan. Barang siapa wati bersenggama amidan dengan sengaja. Nah, ini barang siapa wati bersenggama dengan istrinya amidan dengan sengaja muhtaron aliman bitahrimi, dia tahu bahwa bersenggama itu adalah hukumnya haram ketika kita dalam keadaan puasa, bukan bulan Ramadan tuh, bukan bulan puasa lu, akan tetapi dalam keadaan puasa, berarti setelah imsak sampai sebelum berbuka itu adalah kita dalam keadaan berpuasa. Itu dalam keadaan itu kita tidak boleh bersenggama dengan istri kita. Akan tetapi ketika kita sudah berbuka, sudah maghrib, kita mau melakukan bersenggama, terserah kita. Yang dimaksudkan ini adalah waktunya ketika imsak dan sebelum kita masuk ke buka. Ketika sudah buka, ya seperti biasa, kita boleh melakukan hubungan dengan istri kita, terserah kita. Seperti itu. Jangan punya kesimpulan bahwa di bulan Ramadan kita tidak boleh kumpul dengan istri kita di malam hari, itu keliru. Yang tidak diperbolehkan itu adalah kita dalam keadaan ketika kita berpuasa, bukan di bulan puasa. Kalau di bulan puasa berarti kan siang malam tidak boleh. Ini yang dibahas adalah ketika siang, pagi, sore sampai sebelum buka. Muhtaron, dia dalam keadaan ikhtiar. Kadang dalam ikhtiar itu tidak dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan terpepet, itu namanya ikhtiar. Dalam keadaan ikhtiar, muhtaron. Nah, dia masih bisa melakukan hal lain kecuali hal kejelekan ini, kecuali dalam kepepet, itu lain lagi. Semisal di hutan tidak ada makanan lagi kecuali anjing, maka kita boleh memakan anjing itu. Tapi dalam keadaan sekarang di tengah-tengah masyarakat ini namanya ketika ikhtiar, dalam keadaan muhtaron. Masih ada ayam, masih ada tempe, masih ada tahu, maka kita haram memakan daging daripada anjing atau babi. Waman wati'a amidan, barang siapa melakukan bersenggama dengan istrinya fil farji walau duburon, meskipun tidak dimasukkan ke farji, dimasukkan ke lubang anus, min adamiyin, dari sesama manusia, sesama makhluk manusia, au ghairihi, atau kepada dia, misal kepada orang yang sudah mati kita perkosa, naudzubillah, atau kepada hayawan, itu tidak boleh. Fi nahari Ramadan, di ketika itu siang pada bulan Ramadan. Ya bukan berarti siang, kalau pagi tidak apa-apa. Ya enggak, maksudnya dalam keadaan kita berpuasa seperti tadi, imsak dan sebelum kita berbuka. Lah itu haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Fa alaihi wa alal mutawat wa alal mautuati al mukallafati al qadha. Ketika ada seorang suami istri, ketika ada seorang suami istri berhubungan intim, bersenggama sampai dia memasukkan farjinya, zakarnya, kemaluannya dimasukkan ke farjinya perempuan,
ke alat vitalnya perempuan, dimasukkannya itu jami'il hasafah au qadriha min maqtu'iha, semua hasafahnya, semua kemaluan laki-laki itu dimasukkan semua, au qadriha atau sedikit cuma ujungnya saja, maka itu terhitung wati. Wati itu berarti bersenggama sampai dia memasukkan ke dalam farji. Itu ketika orang itu melakukan itu amid dan dengan sengaja fi nahari Ramadan, ketika dia berpuasa, maka wa'afa alaihi al-qadha'u, maka dia wajib untuk mengganti puasa di hari selanjutnya setelah dia puasa, maka dia harus mengganti puasa yang dibatalkan gara-gara dia itu melakukan senggama. Paham ya? Jadi fa'ala wa alaihi wahdahu al-kafarah. Dan untuk ketika itu sudah gini, ada suami istri melakukan hubungan. Lah, suami istri yang melakukan hubungan ini akan dikenai qadha, wajib membayar puasa yang telah dia langgar, yang telah dia batalkan gara-gara dia wati. Dan dia terkena kafarat. Nah, kafarat itu membayar denda. Kafarat ini apakah untuk suami istri saja atau salah satunya? Kafarat ini berlaku untuk orang suaminya. Nah, beginilah, saya sederhanakan begini. Ketika ada seorang istri berpuasa, suami berpuasa, diajak senggama oleh suaminya, maka dan terjadi persenggamahan itu, persetubuhan itu sampai memasukkan ke dalam farji. Kita garis bawahi ya, sampai memasukkan ke dalam farji. Sampai memasukkan ke dalam farji. Keluar mani ataupun tidak keluar mani, masuk semua ataupun tidak, itu maka kedua-duanya wajib mengganti puasa di hari selanjutnya. Dan ini akan dikenai kafarat. Kafarat itu adalah denda daripada akibat perbuatannya itu. Yang dikenai denda itu siapa? Apakah suaminya saja atau istrinya saja? Yang dikenai denda, ini saya sederhanakan begini. Yang dikenai denda adalah siapa yang mengajak, siapa yang menyetubuhi. Ketika yang disetubuhi ini tidak wajib membayar kafarat. Misal begini, ada istri diajak disenggamai oleh suami, berarti suami ini adalah fa'il, pelaku, dan istri adalah yang dikenai pekerjaan tadi, yang diajak senggama, yang disenggamai dan yang menyenggamai. Yang menyenggamai adalah suami, yang disenggamai adalah istri, maka suami ini wajib membayar kafarat. Ketika yang diajak itu suaminya enak-enak tidur, enak-enak santai, diajak oleh istrinya, diajak dipaksa lalu sampai istri itu memasukkan sendiri alat kelaminnya kepada suaminya, maka istri ini wajib membayar kafarat dan suami istri ini wajib mengganti puasa di hari selanjutnya. Paham ya? Jadi yang dikenai kafarat itu adalah orang yang mengajak senggama. Seperti itu. Wa alal mautu'ati al mukallafati bilisadi suamiha bil jima'i wa alai wahdahu, itu hanya salah satu daripada siapa yang menyenggamai tadi. Dan kafarat itu bagaimana? Kafarat bagaimanakah ketika seorang itu melakukan senggama, maka kafarat harus dilakukan. Bagaimana cara melakukan kafarat atau menebus kafarat itu? Yang pertama adalah memerdekakan budak. Dan zaman sekarang tidak ada budak, maka yang pertama ini tidak berlaku. Karena zaman sekarang tidak ada perbudakan seperti zaman dahulu, maka yang pertama tidak berlaku. Nah, ketika dia tidak ada budak, maka dia harus membayar akibat perbuatannya itu adalah fasya musahroini mutatabi'ain. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kita pahami ya, sahroini mutatabi'aini. Sahroini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Semisal suami ini mengajak istrinya atau menyenggamai istrinya, maka suami harus wajib membayar kafarat dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Dia sudah puasa 2 bulan, kurang satu hari dia itu batal puasanya. Entah batal karena apa, karena sengaja ataupun karena yang lain, dia batal, puasanya batal. Maka dia wajib mengulang puasa lagi dari awal lagi, 2 bulan lagi. Seperti itu. Bahkan ketika itu sudah masuk kepada 2 bulan terakhir, besok nanti malam ini terakhir, dan itu pada waktu zuhur, dan dia batal puasanya seperti yang kemarin itu membatalkan puasa,
memasukkan lubang kepada lubang kemarin itu, dia batal, maka dia wajib mengulang puasanya itu dari pertama lagi. Nah, ketika dia tidak mampu melakukan fasyamu syahraini mutatabi'aini, ketika saya tidak mampu kalau puasa 2 bulan, berat, ini sangat memberatkan karena saya itu harus kerja dan lain sebagainya, maka dia harus it'amu sittina miskinan. Dia harus memberikan makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu diberi makanan sejumlah 1 mud. 1 mud itu kalau dihitung dengan beras itu sama dengan 6,7 ons. Jadi 60 orang miskin dikumpulkan. Orang miskin itu adalah orang yang benar-benar itu kesulitan ekonomi. Sampai dia itu bekerja pun dia sangat kesulitan. Untuk makan sehari-hari pun dia kesulitan. Kita cari 60 orang itu lalu diberikan makanan berupa beras 6,7 ons. 6,7 ons yaitu kepada orang yang miskin tadi sebanyak 60. Nah, seperti itu. Karena ini ada suatu ketika ada cerita, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Singkat cerita, saya itu melakukan persenggamahan ini Rasulullah. Bagaimana saya ini untuk membayarnya Rasulullah? Rasulullah berkata, merdekakanlah budak. Saya tidak bisa ya Rasulullah, saya tidak mampu karena saya orang miskin. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan. 2 bulan saya tidak mampu Rasulullah, cari makan saja sulit. Kalau begitu kamu it'amu sittina miskinan. Kamu harus memberikan 60 orang memberikan 60 orang miskin makanan, yaitu berupa beras 1 mud per orang, 1 mud yang kalau di zaman sekarang itu sekitar 6,7 ons kita berikan pada itu. Saya tidak mampu Rasulullah. Nah, maka kata Rasulullah, kalau tidak mampu, beliau memberikan kurma, lalu kurma itu suruh berikan kepada orang miskin. Cari di sekitar rumah kamu, kata Rasulullah ketika itu, orang yang paling miskin di sekitar kamu. Kata orang laki-laki tadi, orang paling miskin di sekitar kampung saya Rasulullah, ya saya sendiri. Ini repot uang ini. Salawis miskin melakukan senggama di bulan puasa. Akhirnya apa kata Rasulullah sambil tertawa, beliau mengatakan, sudah, kurma ini berikan kepada keluargamu. Sudah menembus kesalahannya tadi. Dan orang yang melakukan persenggamahan di bulan Ramadan itu dosa besar. Paham ya? Jadi bersenggama dengan memasukkan zakar, alat kemaluan laki-laki, ke dalam farji perempuan, baik itu farjinya, alat kelaminnya, atau kepada anusnya, min adamiyin, atau dari orang yang mati kah dia diperkosa, atau kepada hayawan, maka dia wajib untuk membayar kafarot dan mengqadai. Seperti itu. Lalu di sini ada keterangan fakharaja al-wat'i bi ghairihi kal akli wasyurbi wastistimta'i wal mubasyarati. Ya begini. Sekarang ada seseorang laki-laki dan perempuan, suami istri, dia itu bagaimana ya bahasa yang enak? Bermesraan ini dia itu dengan istrinya rangkul-rangkulan, mubasyarah sampai itu, bahkan sampai mengeluarkan mani, itu wajib qadha, akan tetapi tidak wajib membayar kafarot. Karena apa? Karena tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam farjinya. Itu hitungannya itu bukan masalah kafarot ini yang bahas, bukan masalah qadha-nya. Bukan membahas mengganti puasa di hari berikutnya. Yang dibahas adalah kafarat. Kafarat itu terjadi ketika seseorang memasukkan alat kelaminnya lelaki ke perempuan, keluar manikah atau tidakkah, masuk semuakah, hanya ujungnya saja, maka dia wajib membayar kafarat. Ketika dia melakukan mubasyarah, misal istimta itu onani atau oral seks, maka dia tidak wajib membayar kafarat, cukup hanya mengganti puasa pada hari selanjutnya, dan dia tetap mendapatkan dosa. Misal ada seorang laki-laki, dia tidak bisa menahan nafsunya, tidak bisa menahan syahwatnya sampai dia onani, sampai dia oral seks, atau dia itu mubasyarah dengan istrinya, cuma pegang-pegangan, cuma cium-ciuman, lalu dia lalu dia sampai mengeluarkan mani, batal puasanya, ya keduanya juga batal, dan dia wajib mengqadha, akan tetapi tidak wajib untuk membayar kafarat.
Saya kira ini bisa difaham. Nah, semisal begini, semisal ada seorang laki-laki puasanya sudah batal. Entah batalnya itu karena apa, ya seperti kemarin itu, puasanya batal entah karena dia sakit atau karena dia dalam perjalanan jauh, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa. Kan ada rukhsah ketika mudik, dia boleh untuk tidak berpuasa karena dia dalam perjalanan. Semisal ada suami istri mudik dari Jakarta ke Pasuruan, ya, si suami tidak puasa karena dia membawa mobil, istrinya puasa. Suami tidak puasa, tetapi istrinya puasa. Di tengah perjalanan, suami itu timbul syahwatnya, ingin bersenggama, akan tetapi dia sudah batal puasanya. Paham ya? Puasanya sudah batal. Batalnya kenapa? Karena dia dalam perjalanan. Nanti kalau saya teruskan ini tidak kuat membawa mobil karena ini perjalanan jauh, maka saya batalkan. Itu tidak masalah. Cuma wajib mengkodoknya. Nah, ketika di perjalanan, si suami ini tidak bisa menahan syahwatnya. Istrinya puasa, suami sudah batal. Lalu istri diajak untuk bersenggama sampai dia memasukkan alat kelaminnya ke farjinya si istri. Sudah terjadi sampai mengeluarkan mani. Nah, kedua-duanya ini wajib untuk mengkodok puasanya, akan tetapi tidak wajib membayar kafarat. Kenapa? Karena dia batalnya puasa itu bukan karena memasukkan farji. Intinya begini, ketika dia puasanya itu batal karena memasukkan alat kelamin, itu yang wajib kafarat. Tapi ketika istri atau suaminya ini sudah batal dulu, nah, lalu istrinya tidak batal, diajak bersenggama, maka tidak bayar kafarat, tapi wajib mengganti. Tetap dosa, tapi wajib mengganti. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau akibatnya itu karena diakibatkan karena memasukkannya alat kelaminnya itu dengan sengaja, maka dia wajib kafarat dan wajib mengganti puasanya. Atau istrinya tadi sudah batal puasanya, si suami tidak, diajak oleh istrinya, ya wis dilakoni. Nah, setelah dilakoni, lah dia wajib membayar puasanya karena dibatalkan, akan tetapi tidak wajib kafarat. Nah, itu saya kira keterangan itu sampai di sini. Kafaratnya apa ya tadi itu semua seperti itu. Dunal farji fil inzali fala kafarata wal istimta, ya seperti itu. Maka terjadilah seperti itu. Gimana? Nah, ya, jadi seperti itu. Ini ada, saya kira sudah dipahami ya. Nah, ketika dia lupa, ini dia lupa kalau ini bulan Ramadan, dia lupa kalau dia berpuasa, lalu dia bersenggama, ya batal puasanya, kan, tapi tidak wajib kafarat, karena tidak di sini bahasanya kan amdan, karena sengaja. Karena dalam keadaan muhtaron, amdan, sengaja dia sadar dan sengaja melakukan itu, maka kafarat. Kalau seperti tadi, kalau dia lupa kalau ini bulan Ramadan, tidak masalah, tapi puasanya batal, akan tetapi tidak wajib kafarat karena dia lupa, atau karena dia dipaksa oleh seseorang. Kalau dia tidak bersenggama, maka dia akan dibunuh, maka tidak kafarat, tapi wajib membayar, wajib mengganti puasanya. Nah, ini ada pertanyaan, Gus, saya pernah mendengar sampean menyampaikan tausiah kepada jamaah rutinan sampean bahwa yang penting itu adalah puasa, meskipun seharian itu tidur, yang penting puasa. Beribadah itu hanya, bukankah orang yang seharian yang penting puasa, begitu kata sampean? Bukankah pernyataan sampean itu membuat orang malas? Apakah itu tidak bertentangan dengan hadis dan sunnah Nabi? Dan apakah itu tidak bertentangan dengan ajarannya para ulama? Karena sampean mengajarkan pernah ke apa-apa tidur, ya. Sudah saya paham. Suatu ketika sekitar jam asar itu saya keburu-buru mandi, karena saya asar itu punya tanggungan, saya ngajar di pondok. Setelah saya mandi, ada orang laki-laki tua, sekitar hari Kamis atau Rabu yang lalu.
ada orang laki-laki datang ke saya membawa kresek. Saya ngomong sama Pak, kalau ada perlu gak bisa sekarang Pak, nanti setelah ngaji, soalnya saya terburu-buru, saya punya waktu 10 menit. Enggak Gus, sebentar. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ada apa Pak? Dia bawa kresek, bilang ini untuk sampean. Lalu dia nangis. Saya kaget. Kok bisa orang ini nangis, kenapa? Dia ngomong, saya matur nuwun Gus ke sampean, gara-gara anak saya itu sekarang puasanya full. Dia ngomong, gak apa-apa sih Pak, sekarang saya puasa wis, kata Gus Ami itu puasa gak apa-apa wis, meskipun kamu tidur yang penting kamu puasa, yang penting tidur kamu puasa. Oh iya, saya jawab seperti itu. Nah, saya pernah ngomong kepada seseorang, saya tuh ngomong tergantung muktadul hal, muktadul makomnya. Saya ngomong kepada siapa dan siapa lawan saya yang saya ajak bicara. Orang yang ikut saya, yang mendengarkan atau yang ikut rutinan saya, mereka itu adalah kebanyakan orang Islam, akan tetapi jarang melakukan syariat Islam. Ya kadang, jangankan puasa, sholat saja mereka jarang kok. Ya main, ya minum, ya mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan mereka. Ketika itu saya ngomong kepada mereka, yang penting puasa. Sampean sahur, tidur. Setelah sahur sampai subuh, setelah sholat subuh sampai tidur, duhur bangun sholat, setelah sholat tidur lagi, asar bangun sholat, setelah sholat tidur lagi sampai maghrib, terserah ya Bapak, yang penting puasa, yang penting sampean itu sholat. Saya ngomong seperti itu. Saya ngomong seperti itu karena mereka itu Islam, akan tetapi jarang melakukan syariat Islam. Maka saya permudah seperti itu. Karena saya itu ya tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Ketika itu pernah ada salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah, saya mau sholat, akan tetapi saya tetap berbohong, saya tetap menjadi seorang penipu. Bagaimana? Kalau saya diperbolehkan sholat dan saya diperbolehkan tetap berbohong, maka saya akan sholat. Kata Rasulullah apa? Ya tidak apa-apa kamu sholat. Berbohong pun terserah kamu. Sudah orang itu pergi. Sahabat bertanya, Rasulullah, bukankah berbohong itu sesuatu yang kamu larang, sesuatu yang kamu tidak sukai? Kenapa kau biarkan dia berbohong? Kata Rasulullah, kalau sholatnya itu benar dan dia benar-benar sholatnya itu benar-benar tepat, dia khusyuk, insya Allah bohongnya akan hilang, tidak akan dilakukan lagi. Nah, saya itu tidak jauh seperti itu lah kira-kira. Zaman dahulu, saya cerita sebentar, akan menambah durasi sedikit. Zaman dahulu itu ada yang namanya Kiai Muharram. Kiai Muharram ini adalah seorang kiai besar, dan beliau itu termasuk salah satu yang mendirikan NU, ya Kiai Muharram ini. Kiai Muharram ini dari Karangkates, Kediri. Kiai Muharram ini orangnya keras. Tapi beliau itu ketika ada tetangganya mati, beliau orang yang pertama datang, dan beliau orang yang menyolati, mengkafani, bahkan sampai ke kuburan beliau itu hadir. Akan tetapi beliau ketika melihat nahi mungkar, beliau keras. Ketika ada suatu ketika ada tetangga beliau itu mati, dan di dekat beliau itu ada orang yang main gaplek, langsung oleh beliau dilempar oleh batu. Ketika ada orang mati, ada tetangganya kok masih kerja, beliau marah dengan semarah-marahnya. Ketika ada perbuatan maksiat, beliau marah semarah-marahnya. Tapi ada satu kiai yang namanya Kiai Syahid Rembang, Jawa Tengah. Kiai Syahid Rembang, Jawa Tengah. Kiai Syahid ini sama dengan Kiai Muharram. Ketika ada tetangganya mati, pokoknya kiai ini dakwahnya bagus lah dua-duanya. Akan tetapi beda metode. Ketika ada suatu ketika ada tetangga beliau mati, beliau mau mendatangi itu, dan di jalan itu beliau menemukan seseorang yang main gaplek, main remi di situ. Beliau kembali nyuruh kepada santrinya, wis dong, ojo nangki ini balik wae. Loh, heran si santri ini, kiai ini ada orang main judi, tapi kok beliau tidak melarang, cuma langsung pulang. Ditanya oleh santri ketika beliau itu sampai di rumahnya, yai, kenapa sampean kok tidak melarang mereka? Kalau mereka tahu saya lewat tadi, jelas mereka sungkan. Dan sungkan gara-gara karena mereka melakukan maksiat, mereka tidak akan pernah mau ngaji sama saya. Kalau mereka tidak mau ngaji, bagaimana mereka bisa jadi orang baik? Nah,
Ini adalah dua metode yang berbeda, akan tapi tujuannya sama. Ada yang satunya keras, ada yang satunya lembut. Ketika saya berdakwah seperti Kiai Muharram, saya ini bukan termasuk orang yang sakti, orang yang kebal, tahan pukul, ketika dipukul tidak berdarah. Dan yang saya hadapi itu adalah mereka manusia yang setengah preman. Kalau mereka saya dikerasi, ada mereka main, saya tampar. Kalau mereka balik nampar saya berdarah, saya tidak sakti. Maka saya ambil metodenya daripada Kiai Said. Amar ma'ruf nahi mungkar itu boleh dilakukan, tapi dengan adanya metode. Saya kira seperti itu. Sudah sampai di sini saya kira itulah jawaban saya dari pertanyaan tadi, kenapa saya memperbolehkan mereka itu puasa, yang penting puasa, karena mereka itu setiap tahun itu jarang, bahkan hampir tidak pernah puasa. Yang penting mereka puasa dulu, setelah itu biarlah berjalan pelan-pelan. Nah, sampai di sini yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ketika ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dibenarkan. Ketika ada kebenaran itu dari Allah, ketika ada kesalahan itu dari saya. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.